Oke, di podcast kali ini gue bersama senior gue. Dia sudah cukup lama bekerja di sini, sudah malang melintang. Sudah berapa lama Pak kerja di sini Pak? Ya, kurang lebih 20 tahun lah. 20 tahun ya? Berarti sudah merasakan pahit, manis, dan asam garam di sini? Pahit, manis, asam, garam, belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Gak enak makan asam, makan garam. Itu kan perumpamaan. Nah, yang mau kita bahas adalah tentang promosi kenaikan jabatan. Ya. Ini kan cukup menarik juga ya. Ada beberapa kasus yang mungkin cukup menarik untuk dibahas. Ya. Nah, saya mau kasih contoh kasus. Ngomongin tentang promosi jabatan, siapa yang tidak senang apabila kita naik jabatan? Selain bergengsi dalam pekerjaan, promosi jabatan juga ditunggu-tunggu hampir setiap karyawan dan juga sesuatu yang diidam-idamkan. Biasanya, kenaikan jabatan juga diiringi kenaikan gaji, bonus, serta fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Kenaikan jabatan biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki kinerja bagus atau berhasil membuat prestasi yang membanggakan bagi perusahaan. Tentunya, promosi kenaikan jabatan ada beberapa penilaian agar pemberian promosi jabatan itu bersifat adil dan benar. Seandainya nih, Ya. Bapak sebagai pemilik perusahaan Ya. memiliki 5 karyawan dan Bapak butuh orang untuk menggantikan posisi Bapak. Karena Bapak akan mengurusi cabang baru dan ada 2 orang kandidat karyawan yang akan Bapak promosikan. Karyawan mana yang Bapak pilih? Kan kriterianya ada 2 tuh. Ya, kriterianya Ada 2 ya. 2 orang ini mempunyai kriteria masing-masing. Karyawan A datang tepat waktu, target tercapai, tetapi hasil tidak memuaskan. Sehingga tidak memberikan sesuatu yang berdampak bagi perusahaan. Etos kerja, loyalitas, dan dedikasi cukup baik. Karyawan B datang terlambat, target tercapai, hasil memuaskan, sehingga memberikan dampak yang berarti bagi perusahaan. Etos kerja, loyalitas, dan dedikasi cukup baik. Karyawan mana yang Bapak pilih nih untuk Bapak promosikan sebagai pengganti Bapak? Secara ini pendapat secara pribadi ya. Dengan posisi tadi yang seperti Nak Pandu sebutkan. Posisi saya sebagai pemilik perusahaan ya. Kalau saya dari pilihan dari A atau B itu, saya lebih cenderung ke B. Kenapa alasannya Pak? Ya kalau buat saya itu masalah tepat waktu, masalah dedikasi dan segala macam, terutama tepat waktu ya istilahnya. Buat saya bukan suatu prioritas. Yang akan saya lihat di sini adalah masalah kinerja dia, hasil atau output yang dia hasilkan. Outputnya itu bisa memberikan dampak yang signifikan buat perusahaan, menaikkan reputasi perusahaan atau menaikkan rating produk perusahaan itu sendiri. Masalah dia datang pagi atau apapun itu jadi nomor 2. Jadi Bapak melihat sesuatu tuh bukan dari datang paginya, tapi lebih melihat dari kinerjanya. Ya, betul. Tapi bukannya banyak orang-orang tuh yang seneng kedisiplinan, datang pagi, dia nggak peduli, pokoknya sesuatu skill itu bisa dibangun. Militer dong. Kok militer? Ya iyalah, kalau militer itu istilahnya apa ya, udah doktrinnya udah harus mengikuti aturan begini ya begini. A, B, B. Kalau saya namanya perusahaan ya, kita nggak bisa bergaya militer totalitas. Tetap ada apresiasi juga buat yang bisa datang pagi, tapi itu bukan suatu prioritas. Yang justru buat saya prioritas itu ya tadi, dia punya kinerja yang memuaskan buat perusahaan. Pada akhirnya menaikkan citra perusahaan itu sendiri, produk perusahaan itu sendiri. Sementara kalau yang A selalu datang pagi, terus kinerja lumayan, tapi hasilnya tidak berdampak. Nah, hasilnya sendiri tidak berdampak bagi perusahaan atau tidak menaikkan rating atau produk hasil dari perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan si B tadi kan walaupun dia selalu datang siang, tidak pernah tepat waktu, tapi kinerjanya sendiri bisa menghasilkan, menaikkan citra perusahaan, membaguskan perusahaan, yaitu. Tapi bukan ini Pak ya, ketika si B akan dinaikkan sebagai pengganti Bapak, bukan akan berdampak buruk. Dalam artian begini, dia suka datang telat nih. Banyak orang yang akan mencontoh nanti jadi datang. Enggak. Masalah itu seperti yang Nak Pandu bilang tadi ya. Masalah itu kan bisa dibangun.
Nah dia kalau si B naik promosi, otomatis dia akan sendirinya akan memposisikan diri sebagai pimpinan di perusahaan itu. Kalau saya buat streng anak buah saya istilahnya, lu harus datang jam kerja jam 8, harus jam 8 teng, lu lewat ada konsekuensinya. Si orang ini malah akan terbebani, tertekan, malah pekerjaannya sendiri malah semakin bukannya meningkat, malah makin menurun. Menurut saya. Tapi banyak kan orang tuh milih yang A loh Pak. Dalam artian begini, A ini disiplin orangnya, cuman tidak berdampak. Cuman kan mereka ini bisa diasah, skillnya itu diasah. Kalau ya tadi seperti saya bilang kan, kalau ini kan pendapat saya istilahnya ya. Kalau masalah dia disiplin, dia selalu tepat waktu dengan alasan gak apa-apa, itu toh nanti kita bisa ajarin, kita asah ini. Tapi setelah berproses berapa lama, walaupun kita kasih masukan ataupun kita kasih istilahnya ilmu, bantuan atau bimbingan, ternyata begitu kita lihat kinerjanya lagi tetap statis atau jalan di tempat atau tidak ada pengaruh buat perusahaan. Nah kalau seperti itu walaupun dia tepat waktu tapi hasilnya nggak ada buat perusahaan, buat apa? Iya, soalnya kan kita ngomongin promosi kenaikan jabatan itu kan itu rentan waktunya lama. Ya kan, nggak setahun 2 tahun, bisa 5 tahun. Nah justru itu. Iya, si A ini udah bekerja 5 tahun tapi statis. Nah itu. Sedangkan B datang terlambat, cuman dia bisa kreatif, inovatif, jadi berdampak bagi perusahaan kan? Ya betul. Nah itu maksud saya seperti itu. Kalau ini kan sebuah perusahaan ya. Seperti yang kita tahu dalam sebuah perusahaan itu penilaian atau mempromosikan sesuatu jabatan ataupun suatu kedudukan banyak faktor. Terutama yang paling terutama ini kinerjanya istilahnya. Kinerja yang akan paling pertama dilihat menurut saya pribadi. Dan saya pun akan melakukan hal seperti itu. Gimana nih kinerjanya dia? Si A, si B bekerja sama 5 tahun. Tapi begitu kita lihat hasilnya, ternyata si A ini statis di tempat. Sudah kita melakukan pembinaan, sudah mengajarkan atau apapun istilahnya, tapi tetap jalan di tempat. Nggak ada hasil yang signifikan untuk kemajuan perusahaan. Itu misalnya 5 tahun ya? 5 tahun, sama-sama 5 tahun. Tapi si B, walaupun dia selalu datang terlambat, nggak pernah tepat waktu, tapi hasil kinerjanya nyata. Dampaknya positif buat perusahaan, menaikkan rating perusahaan, menaikkan produksi perusahaan, dan ini sangat berdampak ya? Berdampak sekali bagi perusahaan ya? Bagi perusahaan itu sendiri istilahnya. Berarti Bapak lebih condong kepada melihat itu sesuatu hasil nyata kinerja ya? Ya. Dibandingkan dengan yang datang pagi atau disiplin. Saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman melalui via Instagram atau diskusi langsung. Banyak yang mengkaitkan bahwa orang yang disiplin itu akhlaknya baik. Bukan jaminan. Akhlaknya baik, terus skill juga bisa diasah. Kalau buat saya pribadi ya, datang pagi seperti yang saya lihat istilahnya, dan saya alami sendiri, saya lihat sendiri. Mungkin beda ya, saya mengacunya pada sesuatu yang kebetulan tempat kerja saya istilahnya. Tapi bukan berarti itu memberikan citra tempat kerja saya begitu, enggak. Ini hanya umum aja istilahnya. Kalau seperti itu, memang bisa dibilang seperti itu, tapi nggak menjamin bahwa si A datang pagi atau datang tepat waktu. Akhlaknya baik. Nggak jaminan, bukan jaminan menurut saya. Belum tentu orang yang datang terlambat itu akhlaknya jelek. Belum tentu kita. Di luar itu kan mungkin dia punya alasan. Dia punya alasan, atau mungkin dia datang terlambat justru karena demi perusahaan. Misalnya dia buat mengerjakan sesuatu dulu di rumah, jadi istilahnya untuk kepentingan perusahaan juga, makanya dia datang terlambat. Misalnya nih ya, hari ini akan ada presentasi jam segini tapi ternyata dia nggak bisa tepat waktu, ternyata dia menyiapkan dulu bahannya istilahnya, dan itu memang sudah sebelum dia terlambat itu dia sudah kontak ke atasannya. Iya, itu masih selama 5 tahun Pak dia datang terlambat. Ya kita nggak bicara dia masalah akan 5 tahun, nggak pasti seperti itulah istilahnya. Dia tetap akan suatu saat tetap akan ada di mana dia akan datang sesuai dengan waktu yang diminta. Contohnya
Misalnya mau ada pertemuan dengan klien, dia diajak oleh pimpinan, lo nggak boleh terlambat karena kita akan ketemu klien kita. Nah ini demi mati hidupnya perusahaan kita. Kalau sampai terlambat, ini si klien ini dia nggak mau terlambat 5 menit aja, dia bisa cancel semua kerjasama dengan kita. Nah, bisa di situ si B ini bisa untuk datang tepat waktu, karena ini justru menyangkut nama baik perusahaan, nama baik dia sendiri, istilahnya kan. Berarti Bapak ini tipikal dengan pimpinan yang fleksibel ya, Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Saya lebih cenderung memang tidak mempermasalahkan dia mau datang atau siang, tapi pada saat dibutuhkan itu ada. Dia ada gitu. Soalnya banyak kan perusahaan-perusahaan yang sekarang yang bermunculan itu banyak yang waktu itu menjadi fleksibel bagi dia. Ya banyak. Ya betul. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ada orang bekerja di suatu perusahaan. Ya. Nah, dia ini datangnya terlambat, ya kan terlambat atau mepet lah. Sedangkan atasannya tidak suka. Nah, lebih baik dia bertahan atau pergi? Kalau menurut saya istilahnya, ya kita coba bertahan sebentar istilahnya. Dalam artian kita coba bertahan dengan tujuan ya demi perusahaan. Dalam jangka waktu kita bertahan ini, ternyata si atasan malah semakin menekan kita. Di sini kan masalah hati istilahnya. Iya kan? Kita bekerja ini masalah hati. Kalau hati kita bekerja dalam kondisi senang atau kondisi suasana yang nyaman, istilahnya, pekerjaan kita akan keluar semuanya. Dalam artian kreativitas kita akan keluar istilahnya. Tapi kalau di bawah tekanan, kita di bawah tekanan bekerja, itu waktu yang fleksibel untuk pekerjaan kita. Sementara si atasan sendiri nggak mau tahu itu. Ya sudah, kita coba beberapa lama, ternyata si atasan nggak bisa mengerti, ya resign. Kalau menurut saya pribadi saya. Iya, soalnya kan kita juga nggak bisa menang-menang ya, kan perusahaan juga punya aturan. Betul. Kalau menurut saya ya, kalau kitanya nggak bisa ngerubah diri untuk datang pagi, cari perusahaan yang mau menerima kita, cari jam yang fleksibel. Iya. Ya kan? Tempat kerja yang fleksibel. Waktunya fleksibel. Dibandingkan bukan perusahaan yang time minded istilahnya. Iya, dibandingkan kita harus bertahan tapi batin kita tersiksa nyaman. Ya kan? Kita mengerjakan segala sesuatu di bawah tekanan, nggak enak banget seperti itu. Nggak enak banget, bener. Saya setuju. Lebih baik kita keluar cari cari perusahaan yang bisa mengerti bahwa kita ini begini istilahnya. Kita ini ternyata memang bukan orang yang bisa selalu tepat waktu, on time. Kinerja kita boleh diadu. Dibandingkan kita harus bertahan tapi batin kita tersiksa. Itu nggak enak banget sih. Ya, itu. Nih, menurut Bapak nih, penilaian yang pantas untuk promosi itu seperti apa, Pak? Ya, promosi itu tadi salah satunya kinerja. Terus kemudian hasil dari output yang si B itu lakukan, dampaknya apa buat perusahaan? Ternyata dampaknya sangat bagus sekali buat perusahaan, dan di balik dia suka terlambat itu, ternyata dia justru punya sifat kepemimpinan. Berarti si B ini punya sifat yang kreatif dan inovatif kreatif sehingga dia dan berdampak inovatif bagi perusahaan. Karyawan tersebut loyalitas dan berintegritas dong. Ya pastinya, walaupun dibalik semua itu dengan keterlambatannya dia, tapi tetap dia dalam sisi batinnya itu dia akan tetap punya integritas. Buktinya dia masih tetap mau bekerja keras untuk demi kemajuan perusahaan. Iya. Memang banyak sih penilaian untuk kenaik jabatan, kan salah satunya kan tadi karyawan yang berintegritas, loyal, kreatif dan inovatif. Terus juga dia suka berbagi ilmu. Kan pemimpin itu harus bisa berbagi ilmu kan. Nah, itu terutama punya sifat leadership, mengayomi juga, profesional dalam kerja. Nah, bagaimana kalau ketika promosi ini menjadi suatu masalah? Kalau mempromosikan si B ini maksudnya dalam posisi si B ya kan. Kita promosikan. Malah dia jadi bermasalah, Pak. Apa yang harus dilakukan? Tetap berjuang atau mundur? Maksudnya bermasalahnya di sisi apa nih? Di sisinya misalnya pada saat dia ditaruh, rupanya dia nggak bisa berkembang, nggak bisa ngembangin perusahaan. Di situ. Nah, ternyata begitu setelah berjalan berarti setelah dia dipromosikan, ternyata berujung masalah. Berujung dengan masalah, justru kreativitasnya dia malah makin turun. Turun atau terhambat. Kalau saya pribadi mungkin kita coba lihat beberapa sisi. Bukan hanya dari sisi dia. Mungkin dia tetap sebenarnya kreativitas atau dedikasinya untuk perusahaan tetap bagus. Cuma ternyata yang dia pimpin di bawahnya ini ternyata bukan tipe karyawan yang seperti sebelumnya dia atau seperti dia istilahnya.
punya kreativitas yang bagus, punya inovasi yang bagus, punya istilahnya integritas bahwa gue dikerja di perusahaan ini berarti gue harus memajukan perusahaan ini. Iya. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi bukan faktor dari ternyata dia nggak berkembangnya, itu justru kita lihat ke bawahnya juga. Oh, jadi selain dari dia tapi lihat dari ke bawah, berarti betul. apa sih namanya, bersinambung ya? Bisa dibilang seperti bersinambung lah ya. Jadi seorang pimpinan kalau dia ternyata mempunyai bawahannya yang bagus, otomatis dia akan menunjang dia. Akan menunjang dia dan akan menunjang perusahaan tetap bagus, malah mungkin lebih bagus. Tapi begitu dia di posisi seorang pejabat atau pemimpin perusahaan, ternyata yang di bawahnya sendiri kinerjanya nggak bagus, inovasinya jalan di tempat, seperti itu, istilahnya ya nggak akan berkembang juga. Oke, itu apa yang harus dilakukan? Tetap berjuang apa mundur? Kalau saya harusnya dia tetap berusaha, berjuang. Yang dilakukan? Dia cari solusi, dia cari inovasi lagi. Kenapa nih anak buah saya sampai seperti ini istilahnya? Ternyata mungkin di balik itu ya kita diskusi lah istilah. Coba diskusi dulu dengan yang di bawah ini. Permasalahannya apa? Kita lihat dari satu persatu permasalahannya apa. Kita cari solusinya. Nah, setelah kita cari solusi, kita dapat solusinya, kita coba berjalan istilahnya. Benahi pelan-pelan. Pelan-pelan kita coba benahi semua beberapa aspek yang bisa menunjang untuk kemajuan perusahaan. Seperti itu kalau pendapat saya. Soalnya kenaikan promosi jabatan ini bisa berdampak juga sebagai hal yang negatif loh. Salah satunya penyebabnya mungkin karena dia belum siap. Terus yang kedua, skillnya dia masih kurang. Nah, seorang pimpinan perusahaan dia gak akan menaikkan seseorang itu tanpa menilai, mempelajari yang bersangkutan istilahnya. Iya, seperti itu. Tapi bagaimana kalau itu rupanya faktor politik? Maksudnya? Faktor politik. Dia pura-pura lah istilahnya, pura-pura kinerjanya bagus. Iya, cari muka. Untuk jabatan. Iya, cari muka kan banyak seperti itu. Pada saat dinaikin kan rupanya dia nggak punya skill. Dia belum siap, dia hanya sekedar untuk egonya dia, merasa. Jadi dia bekerja itu hanya karena egonya. Iya, kan banyak seperti orang yang dipromosikan pasti kan seneng, ya kan? Dia nggak tahu sebenarnya dirinya dia siap apa enggak. Karena egonya itu, ya udah diambil. Tahu-taunya pas udah naik berujung lah malah petaka. Bukannya bagus, malah jadi mundur. Kalau saya, istilahnya tapi kan kita tetap akan menilai lagi. Diadakan assessment ya. Assessment itu untuk menguji seberapa naiknya dia kan? Diadakan pengujian lagi gimana mungkin kalau memang perlu psikologisnya pun kita akan uji lagi sebelum dia benar-benar dipromosikan istilahnya. Dan di sini kita akan lihat kesiapannya dia. Jadi ya seperti itu istilahnya, bukan berarti saya udah saya suka sama dia gini kerjanya gini bukan langsung saya angkat, enggak. Ada tahapan-tahapan juga istilahnya. Bukan masalah suka dan tidak suka ya. Soalnya beberapa penyebab yang terjadi ketika seorang dinaikkan itu, penyebabnya itu karena mereka tuh belum siap dari segi mental, terus juga belum punya skill yang cukup. Nah, dia tuh naik itu karena ego, Pak. Siapa sih nggak seneng kalau naik promosi jabatan? Siapa yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau kan? Makanya kalau menurut saya sih, ketika kita ditawari jabatan, itu kita harus tanya dulu, Pak, sama diri kita. Itu maksud saya yang tadi saya bilang assessment itu istilahnya. Kita akan lihat dia juga, kesiapannya dia, apakah dia bisa jadi pemimpin, apakah dia bisa jadi seorang leadership. Bukan berarti asal jebret, nggak bisa seperti itu. Tetap sebagai pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, kita akan lihat beberapa faktor istilahnya. Bukan hanya karena dia lihat wah kinerjanya dia, oke deh gue suka sama dia. Iya, tapi kalau bisa. Iya, kalau saya sendiri ya, ketika saya ditawarin promosi jabatan, saya sih akan tanya kepada diri saya sendiri, Pak. Saya ini naik jabatan tuh demi keluarga atau karena ego saya? Saya akan menanyakan diri sendiri. Ketika saya belum siap, ya udahlah, mending saya lakukan apa yang saya sukain.
Dibandingkan saya blunder, saya nahan diri dulu. Mungkin setahun 2 tahun lagi. Tapi daripada karir saya hancur, ya kan, mendingan saya nahan diri dulu. Ya memang betul istilahnya memang ada seperti yang Pandu bilang. Karakter itu orang itu kan istilahnya apa ya? Ada yang bisa tahu diri atau mengukur diri. Iya. Ada yang lagi yang memanfaatkan, wah ini kesempatan buat gua nih. Iya, egonya tinggi maksudnya. Egonya tinggi banget. Demi prestis loh. Prestis lah istilahnya itu kan. Otomatis dia akan dipandang orang. Betul. Promosi nih istilahnya. Tapi sementara walaupun secara kinerja dia bagus, tapi kalau memang kesiapannya sendiri dia ternyata belum siap, tapi demi egonya dia diambil itu posisi. Beberapa lama dia ini, saya sebagai pemilik perusahaan sih otomatis, wah ini belum waktunya, berarti harus ganti ya. Ya mungkin diganti, atau kita coba ke tempat yang lain dulu, ganti dengan yang lebih siap. Seperti itu. Nah, apakah kenaikan jabatan itu bisa merubah seseorang dari yang dulunya karyawan sifatnya rendah hati menjadi seorang yang powerful dan semena-mena? Begitu dia promosi, kalau memang karakternya dia, seperti saya bilang tadi, dia seorang leadership, dia akan nggak merasa jumawa dengan jabatannya itu. Dia tetap akan berkarakter seorang leadership. Leadership itu kan bukan berarti dia menunjukkan powernya dia. Gue berkuasa nih, lo mau apa? Istilah seperti itu. Orang leadership justru akan memberikan bimbingan ataupun istilahnya justru akan memberikan suatu hal yang positif buat anak buahnya istilahnya. Kalau menurut saya pribadi ya leadership seperti itu. Oh gua atasan nih, lo mau apa istilahnya? Seperti itu. Lo harus begini, lo harus begitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau perusahaan nggak akan maju malah dengan tertekan semua karyawan. Iya, soalnya kadang jadi bumerang loh. Jadi kenaikan jabatan itu bisa menjadi, yang saya bilang tadi, menjadi sisi negatif. Bila si karyawan yang tadi dinaikin jadi seorang atasan, itu kalau bila tidak disikapi dengan dengan positif, dia bisa melakukan hal-hal yang memperlihatkan kekuasaannya, powerful. Ya memang di lapangan memang banyak hal terjadi seperti itu. Ya itu nggak bisa dipungkiri memang istilahnya. Ya kadang kan kembali ke si karakter orang ini, tidak mencoba untuk jadi seorang atasan yang powerful istilahnya, tapi coba berdamai dengan istilahnya dengan seperti itulah istilahnya. Iya, kadang kan mereka tuh yang makanya kan banyak orang ketika mau lihat sifat aslinya, cobalah dia berikan jabatan kan. Ya kadang kan pada saat dinaikin jabatan kan dia masih euforia. Ya kan, dengan euforia dengan jabatan. Iya, lupa kontrol segala macam. Biasanya hal ini terjadi ketika kenaikan promosi ini terlalu cepat, umur masih muda. Ya kan, karena dia mungkin euforia baru naik, ingin menunjukkan sesuatu hal, ya kan, akhirnya malah jadi berdampak negatif. Terkadang itu tidak semuanya hal yang positif jadi positif, ya kan. Ya contohnya dengan kenaikan jabatan, orang bisa saja jadi negatif. Kalau buat saya sih itu kembali ke masing-masing orang ya. Karakternya orang itu sendiri. Kalau memang dia dari awal karakternya dia sendiri seorang suka nunjuk atau suka dilayani misalnya istilahnya seperti itu. Tapi kalau memang si karakter yang naiknya ini dia bukan tipikal yang senang dilayani, masih bisa gua kerjain sendiri, ya udah apa salahnya gua kerjain sendiri. Ada yang seperti itu istilahnya. Jadi tergantung ya nggak bisa juga, kita nggak bisa juga menyamaratakan seorang pimpinan itu. Berarti tergantung dari masing-masing orang ya. Tuh, kembali ke masing-masing orang itu sendiri. Iya, jadi kalau bagi saya melihatnya begini, kenaikan jabatan itu bisa saja berakibat negatif apabila tidak disikapi dengan benar. Dengan benar, iya. Betul. Karena kan ketika kita naik jabatan atau promosi, tanggung jawab kita lebih besar. Tanggung jawab kita lebih besar. Iya kan? Ya. Karena kan jabatan itu kan hanya sementara. Ya kan, jadi lebih baik pada saat kita naik, kita tuh saya sih kalau menurut saya lebih mencari namanya hubungan relationship ya antara sesama karyawan, atasan bawahan atau sesama pimpinan yang lain. Tetap kita jaga itu. Iya, kita jaga kan. Tetap kita jaga. Nah, Bapak kan udah lama nih bekerja nih, udah 20 tahun lebih nih. Pernah nggak merasakan yang namanya dulunya teman terus menjadi atasan? Ya pernah. Bukan pernah lagi, banyak. Nah, itu cara menyikapi Bapak gimana tuh? Kalau buat saya, selama yang bersangkutan istilahnya, atau kita paling tidak kita ketemu di jalan atau ketemu di kebetulan mau makan siang atau apapun, tegur dia, ternyata dia ramah. Banyak teman-teman saya yang sudah mempunyai posisi tinggi, tapi masih ada yang mau bertegur sapa dengan saya. Tapi ada juga yang
walaupun dia cuma baru satu tingkat naik istilahnya. Ada ya seperti yang Pandu bilang tadi, begitu ingin menunjukkan powernya istilahnya. Ada, saya alami juga hal seperti itu. Dan itu ya perbandingannya mungkin justru saya melihatnya ya 50-50 lah. Banyak yang seperti itu. Ya saya rasakan sendiri. Mungkin solusinya sih sebenarnya sih hilangkan rasa cemburu dan iri hati sih. Kalau masalah itu cemburu dan iri hati buat saya, dia ketinggalan di belakang. Ya, Tapi nggak bisa ngejar saya. ya iya, tapi solusinya salah satunya kan harus. Nggak, kalau buat saya masalah cemburu atau iri hati atau karena dia promosi atau apapun buat saya bukan suatu hal yang perlu disikapi. Iya, cuman kita memberikan solusi kepada pendengar ketika mungkin kan seusia saya nih. Seusia saya kan mungkin udah ada beberapa yang sudah dari mungkin seruangan ya, mungkin seruangan yang tadinya masuk bersama tiba-tiba kan naik nih jadi atasannya dia. Ya. Ya mungkin saya sih cuma ngasih saran sih itu sih, hilangkan rasa cemburu, iri hati. Iya, ya kalau sebagai manusia ya memang harusnya seperti itu. Iya. Hilangkan yang namanya iri, dengki, cemburu. Dia bisa naik gimana nih? Jangan begini, jangan punya pikiran seperti itu. Iya. Memang ya rezekinya orang siapa yang tahu istilahnya. Betul. Itu seperti itu. Terus yang kedua tuh kalau menurut saya sih ya udahlah tetap bekerja dengan profesional Nah, yang baik. itu prinsip yang bagus istilahnya. Walaupun yang tadinya duduk samping kita semeja, sekursi istilahnya tiba-tiba dia sekarang posisinya di atas kita, ya nggak masalah. Ya kita tetap bekerja seperti biasa. Kalau memang nanti ternyata dia malah jadi atasan kita, ya kita tetap bekerja seperti biasa istilahnya. Fokus ke pekerjaan kita aja. Jangan ngurusin orang lain, Iya, ngapain ngomongin juga orang lain istilahnya. ya. Iya, ngapain kita Jelek-jelekin orang ngurusin? lain Mendingan urusin kerjaan kita sendiri. Tapi menurut saya sih bagus sih ketika teman kita, sangkatan kita masuk bareng tiba-tiba dia menjadi atasan. Bagi saya itu motivasi. Tuh, bagus. Yang kalau kedua, seperti itu bagus ya. Kalau yang kita kedua, anggap sebagai motivasi atau untuk pelangkah kita ke depan. Iya, itu bagus. Yang kedua kan jadi kita menambah link yang lebih besar. Siapa tahu nantinya ketika dia akan naik lagi, kita yang akan dipromosikan. Ya. Atau ketika ada divisi lain yang Kalau kosong, dia sebagai atasan kita, istilahnya. Iya. Jadi dia melihat kinerja kita. Begitu dia naik, dia mempromosikan ke ini istilahnya Divisi ke bagian sumber daya manusianya istilahnya. Ini si A nih, gue udah kerja sama dia 10 tahun, ternyata kinerjanya sampai sekarang tuh nggak pernah jelek, selalu positif dan selalu bagus untuk perusahaan istilahnya. Kayaknya pantas nih udah waktunya dia naik seperti itu. ya memang sih. Kalau saya melihatnya sih itu bukan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang positif. Kita tetap berjuang, nggak perlu apa sih namanya tuh iri hati dan dengki. Iya, nggak perlu itu. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Tinggalin aja di belakang iri dan dengkinya, nggak usah dibawa-bawa. Memang bukan saatnya kita untuk Iya, memang belum waktunya kita istilahnya. Kalau memang sudah waktunya, ya memang kita akan tetap naik istilahnya. Kalau memang kinerja kita bagus istilahnya. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya nih dalam kasus tersebut saya ini udah lama, cuman tidak mendapatkan kesempatan untuk promosi, misalkan kayak gitu. Saya tetap bertahan apa keluar? Tergantung dari sisi mana yang akan kita lihat. Kalau kita mengejar suatu karir dalam bekerja itu, memang pasti manusia pasti akan mengejar karirnya ya. Iya. Ingin naik istilahnya. Kalau memang dirasa buat kita di situ ternyata ini faktor persaingan berarti kan? Iya, faktor persaingan. Nih. Ternyata di tempat kita bekerja itu ternyata persaingannya begitu tinggi. Ketat ya. Istilahnya. Atau malah mungkin sampai ada yang saling sikut istilahnya. Dan ternyata si saingan kita ini ternyata dia Lebih bagus. lebih punya apa ya istilahnya, lebih punya ini ke atasan istilahnya, dalam artian lebih skillnya lebih oke lah istilahnya. Atau bahkan mungkin kalau sisi tanda kutipnya istilahnya dia Punya kedekatan. punya kedekatan dengan atasan. Cari mukanya bagus berarti. Cari mukanya bagus. Nah, cari muka gimana? Cari muka. Enggak. Perasaan mukanya udah kelihatan. Diobral. Oh, diobral. Diobral. Waduh. Ya. Tapi seorang atasan pun nggak bukan berarti dia akan si A tukang cari muka, tukang ngejilat. Dia pasti akan punya pikiran seperti itu. Tapi memang di dunia kerja dimanapun itu istilahnya, namanya persaingan nggak akan pernah hilang istilahnya. Pasti ada istilah persaingan, dan kita justru harus motivasi kita untuk meningkatkan skill kita, kreativitas kita, supaya si atasan si B aja nih
Dia lebih ini kok, lebih oke untuk dinaikin. Tapi kalau ternyata peluangnya sendiri di situ sudah berat, sudah berat istilahnya, karena terlalu banyak persaingan atau memang ternyata mereka pun bagus-bagus istilahnya. Ya memang kalau memang kita di tempat lain ternyata kita lebih, why not? Ya kenapa tidak ya? Why not? Kita resign, kita pindah ke yang lain, perusahaan yang lain. Semua memang tergantung dari sudut pandang masing-masing sih. Ya mau bertahan, menunggu sabar, atau kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi bagi saya sih sebenarnya tergantung orang masing-masing ya. Bagi saya jabatan itu bonus. Bisa. Jabatan itu bonus. Ya. Jadi apa yang telah kita kerjakan, apa kita lakukan, terus kita dapat kenaikan promosi, bagi saya bonus. Betul. Jadi tujuan saya bekerja itu bukan ke arah sana. Bisa dianggap seperti itu. Bahwa itu adalah bonus hasil kerja kita. Iya. Jadi saya tuh tipikal saya bekerja tidak mengarah ke sana. Efeknya adalah kalau kita mengincar ke sana, kalau tidak kesampaian itu sakit hati. Iya. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya sih jadikan itu bonus, reward atau apresiasi. Betul. Iya, Jadi, saya setuju dengan pendapat Pandu. Apa yang telah kita dapat, ternyata kita dipromosikan, nah itu sebagai reward hasil kerja kita atau bonus hasil kerja kita. Jangan terlalu berharap bahwa gua kerja di sini, gua harus naik. Lebih baik ya kita bekerja apa adanya istilahnya, sambil berjalan. Kalau memang kinerja kita bagus, atasan pun nggak akan menutup mata istilahnya, seperti itu. Karena gini, banyak kejadian memang orang yang benar-benar mengincar, tapi ketika rupanya orang lain yang dikandidatkan yang jadi, itu malah kita akan sakit hati. Ya kan? Itu kalau kita sudah belum apa-apa, kita udah jumawa dalam bekerja itu istilahnya sudah mengharapkan sesuatu istilahnya. Atau kita, wah gue mau kerja di sini, gue punya cita-cita gue harus jadi pimpinan di perusahaan ini. Ternyata ada orang lain justru yang diangkat. Pasti sakit hati lah istilahnya. Dan seperti itu akan nggak bagus buat perusahaan. Fisik buat dirinya sendiri juga istilahnya, secara fisik, secara mental pun akan membuat dia tertekan istilahnya. Dan imbasnya ke perusahaan pun akan buruk istilahnya, seperti itu. Karena otomatis nih dia akan yang tadinya bagus, begitu melihat seperti itu down, akhirnya kinerjanya nggak bagus, efeknya ke perusahaan. Apalagi kalau dia posisinya yang benar-benar penting lah di perusahaan itu. Ternyata ya begitu melihat kawannya naik, waduh kenapa bukan gue istilahnya, padahal kan gue bagus gini-gini, kenapa dia, apa sih dia bisa, gitu kan. Yang ada ya rusak lah hati kita. Karena saya emang beberapa kali tuh, ya saya kan juga pernah ya dulu dikasih angin surga. Sebelum kerja di sini saya pernah Pak. Waduh, dikasih angin surga. Di PHP melulu ya? Ya pokoknya dia bilang kamu akan naik gitu kan. Ternyata cuma janji omong kosong dong. Itu sakit Pak. PHP lagi. Sakit itu. Akhirnya ya udah saya keluar. Resign. Nah, iya. Karena buat apa, maksud saya? Ya itulah, makanya seperti hal-hal seperti itu istilahnya. Akhirnya kita dari awal kita bekerja di situ, pokoknya gue harus naik ya. Begitu lihat kenyataannya, kita dikasih harapan palsu istilahnya. Atau angin surga. Nah, atau angin surga ataupun angin apapun istilahnya. Kalau angin kentut bau. Ya itu dikasihnya angin kentut kamu. Bisikinnya angin surga. Keluarnya angin kentut ya. Nah itu bukan angin surga, angin kentut kamu dikasih. Tapi saya akhirnya situ belajar. Nah itu. Akhirnya situ saya belajar bahwa kita bekerja itu nothing tulus. Jangan pernah mengharapkan sesuatu. Jangan pernah mengharapkan. Jadi, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, jalani. Kalau memang sudah waktunya, kita memang dapat reward atau dapat bonus atau dapat apapun istilahnya, akan dapat. Iya, dibandingkan kita harus mengejar sesuatu ya. Dengan kita bekerja menargetkan segala dalam sekian ini, gua harus naik, dari ini gua harus naik, akhirnya ya begitu nggak naik, yang lain malah yang naik, kecewa lagi, yang lain kecewa lagi, sakit hati, badan habis. Iya, mending kalau habis kalau bunuh diri. Nah itu, bunuh diri takutnya ngajak-ngajak. Bapak kan juga udah lama nih Pak, udah berbagai macam pengalaman lah. Pernah nggak dapat atasan yang lebih muda? Terus kita cara menyikapi kita gimana? Ya kalau buat saya sih seperti biasa aja. Ya kita memang sebagai bawahan ya istilahnya. Ternyata atasan kita jauh lebih muda. Ya kita jalani, kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Kita nggak harus masih muda. Ngapain dia jadi atasan? Ngapain gue gini sama karena dia masih jauh lebih muda dari gue, senioran gue. Nggak bisa seperti itu. Kalau buat saya pribadi tetap jaga perilaku. Dia atasan kita. Biar bagaimanapun posisinya dia sekarang ada di atas kita. Ya kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita gitu aja, kita jalani aja.
Ya intinya berarti tetap jaga perilaku. Betul. Perilaku kita tetap kita jaga. Kita pandang dia sebagai atasan kita, istilahnya bahwa biar bagaimanapun walaupun dia lebih muda, dia adalah atasan kita. Kita harus jaga sikap juga. Kita menghormati ya. Ya, tetap kita hormati, kita hargai sebagai pimpinan kita atau atasan kita. Iya. Walaupun umur Bapak jauh dengan dia. Jauh sekali istilahnya. Tapi ya tetap saya nggak bisa mentang-mentang merasa senioritas karena mungkin ya kita harus mawas diri lah istilahnya lah. Iya, tetap harus mawas diri bahwa kita harus hormati dia. Ternyata dia dapat bonus lebih ya. Lebih. Nah itu. Ya, harus memiliki rasa empati juga sih. Rasa empati ya. Iya, mau menolong juga walaupun dia tetap masih kita, muda kan, masih muda. Ya tetap kita menunjukkan rasa empati kita padanya. Untuk memberi bantuan ya. Karena posisinya itu. Pernah nggak Pak menghadapi bawahan yang lebih tua? Menghadapi bawahan Yang lebih tua? Oh pernah, ya istilahnya dalam posisi sebagai pimpinan ya, atau ya apapun. Saya istilahnya apapun sebagai pimpinan ataupun saya sebagai karyawan biasa ya leader. Pernah istilahnya pernah beberapa kali selama saya bekerja memang saya menghadapi juga. Menghadapinya gimana tuh? Ya sikap saya ya tetap biasa aja walaupun istilahnya dia merasa karena saya lebih tua dari dia, berarti ya harus hormatin saya, harus ini saya nggak minta seperti itu istilahnya. Tetap kita sebagai relationship aja istilahnya, justru saya lebih suka secara pribadi kita tetap teman. Iya. Tetap teman tapi tetap memposisikan diri gitu loh. Tapi saya pernah juga loh, maksudnya pernah dalam posisi seperti itu punya bawahan yang lebih tua, itu saya bingung. Loh. Karena ada rasa nggak enak. Sungkan maksudnya. Rasa sungkan, nggak enak, bingung, takut salah ngomong atau menyakiti. Jadi harusnya kerjaan dia ya udahlah, saya backup sendiri. Ya, ada seperti itu akhirnya. Karena kita merasa sungkan, karena bisa merasa enak karena dia lebih senior dari kita. Akhirnya yang harusnya itu kerjaan dikerjakan sama yang bersangkutan, karena kita risih, akhirnya kita kerjakan sendiri. Kalau memang itu tidak memberatkan kita ya why not istilahnya. Selama kita masih ternyata gue juga bisa kerjain. Tapi ya kita harus berpikir juga, si yang lebih tua ini gimana nih, si yang lebih senior. Kalau yang harusnya udah pekerjaannya dia, kita kerjain. Takutnya malah dia tersinggung juga. Iya juga. Walaupun dia nggak berani ngomong, tapi kan perasaannya dia pasti akan berbicara. Iya. Kan pekerjaan saya kenapa dikerjain sama si bos sih atau sama si senior saya sih istilahnya. Pekerjaan saya kok malah diambil si bos, sama pimpinan saya yang ngambil. Ya harusnya ya kita juga harus lihat juga, oh ini kerjaannya si A nih. Ya kita tetap walaupun kita hormati dia atau empati ke dia, tapi karena memang ini daripada kesalahan ya kita, Pak nanti tolong ini nih ya tetap kita kasih tahu ke dia. Tapi dengan bahasa yang sopan santun. Iya betul, kita membahasakan diri karena dia lebih tua dari kita. Memposisikan diri. Iya, memposisikan diri dan membahasakan diri seperti itu. Kadang ada rasa sungkan itu. Terlalu banyak basa-basinya. Itulah Indonesia. Beda memang dengan luar negeri. Ya kita bukan mau membicarakan keunggulan orang luar ya. Istilahnya kalau orang luar memang saya lihat pernah punya teman juga, mereka nggak terlalu banyak basa-basi, to the point istilahnya. Karena memang karakternya udah seperti itu. Kalau kita kan memang banyak basa-basi. Memang karakter kita bangsa Indonesia seperti itu. Ya nggak salah juga sih. Dari nenek moyang udah didoktrin seperti itu, istilahnya berkarakter seperti itu ya gimana. Tapi ya tetap itu tadi. Ini untuk terakhir sebagai penutup. Ya. Bapak mau berikan masukan untuk anak-anak muda sebagai karyawan senior? Menurut saya sih ya jalani apa yang sudah memang menjadi pekerjaan kita. Jangan berpikiran atau bertujuan gua bekerja di sini atau saya bekerja di sini demi untuk promosi. Demi untuk suatu jabatan. Karena hal-hal seperti itu, yaitu tadi yang di awal kita bahas tadi ya. Malah akan jadi sakit hati ya. Jadi nanti malah jadi barisan sakit hati semua istilahnya. Kita jalani, kalau memang ternyata sudah waktunya kita dapat reward, dapat bonus atau dapat apapun itu ya akan terjadi seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kita sakit hati malah kinerja kita malah makin buruk ya. Iya, malah terhambat nanti rezeki kita. Oh iya, menurut Bapak keterlambatan seseorang itu akan mempengaruhi orang lain nggak? Kalau menurut saya pribadi, yang seperti ya saya alami juga ya istilahnya di dunia kerja saya. Bos saya
tidak terlalu saya ambil pusing masalah si A mau datang siang, B mau datang pagi, ya masing-masing aja lah. Yang penting nggak mengganggu pekerjaan kita gitu aja. Nggak, menurut Bapak bisa mempengaruhi orang lain nggak? Dengan misalnya si A datang terlambat, kemungkinan si B akan ngikutin, atau si C dan si D akan ngikutin. Enggak, saya bilang, karena itu tergantung kembali ke karakternya masing-masing. Soalnya banyak kok Pak yang saya baca di berbagai artikel atau dari pendapat teman-teman bahwa keterlambatan itu bisa mempengaruhi orang secara tidak langsung. Kalau si A ini tidak dapat hukuman. Wah, saya lihat yang saya alami ya. Mungkin bukan tempat kerja saya sekarang, tapi di yang belakang itu banyak yang namanya karyawan yang tidak mempermasalahkan, termasuk saya sendiri tidak mempermasalahkan si A nanti, oh dia selalu datang siang nih gini-gini. Dan ternyata kawan-kawan saya pun waktu itu kebetulan di tempat lain, mereka juga kita ngobrol ini, mereka juga ternyata nggak peduli. Iya, berarti semua itu kan tergantung dari sudut pandang masing-masing orang ya. Betul. Ngapain juga kita ngurusin orang lain gitu. Nah itu ya kan? seperti itulah istilahnya. Ngapain kita ngurusin orang lain? Iyalah. Ya mau datang siang mau apa? Yang penting gue urusan gue, kerjaan gue. Karena toh konsekuensi dia yang nanggung. Konsekuensi bukan kita, tapi dia sendiri. Iya. Istilahnya. Ngapain kita repot-repot, negur boleh, tapi nggak usah ngambil pusing. Ya boleh, paling istilahnya dia siang lagi. Tapi ya udah sebatas itu aja. Nggak perlu diungkit-ungkit. Malah kita sendiri yang nanti jadi terjerat di situ istilahnya. Berarti tadi masukan dari Bapak adalah pesannya bahwa jalanin aja pekerjaan. Memang sudah waktunya. Sudah waktunya pasti kita akan naik promosi akan dapat reward, bonus atau apapun istilahnya. Soalnya atau promosi. Daripada kita mengincar itu terus nggak dapat, malah sakit hati. Nah itu dia, daripada kita udah capek-capek, tujuan kita gua harus naik, ternyata kenyataannya enggak, disalip orang lagi, malah jadi sakit hati ya. Malah kinerja kita malah semakin buruk nantinya, akhirnya kita otomatis makin mundur karena motivasi akhirnya kita berkurang. Iya, malah kita bisa jadi terlempar atau dipecat ya. Ada lagi Pak tambahan Pak sebelum ditutup? Ya kalau buat saya ya itu aja sih, intinya ya itu tadi ya, dalam dunia kerja ya kita jalani apa yang memang sudah job desk kita istilahnya. Nggak perlu lihat tengok kanan kiri, tengok dia terlambat apa segala macam, kita fokus aja ke pekerjaan kita gitu. Tidak selamanya rumput tetangga itu lebih hijau ya? Nggak selamanya rumput tetangga lebih hijau. Yang penting kita tetap fokus pada tujuan kita. Ya betul. Apabila kita belum dikasih ya tetap berusaha, tetap termotivasi ya. Jangan sampai kita terlena lah atau terbuai gitu ya. Nah betul, jangan sampai terlena atau terbuai dengan sesuatu yang harus saya capai. Iya, prestis ya kan, prestis. Nggak kesampaian malah jadi sakit hati. Lebih baik terus saja berjalan. Kalau saran saya pribadi, ketika kita mencari pekerjaan, kita juga harus tahu perusahaan ini on time atau enggak. Jadi kalau daripada kita masuk malah sakit hati, ya kan, nggak sesuai dengan career kita. Betul ya. Kita tahu nih bahwa diri kita nih fleksibel orangnya. Tipikal yang fleksibel istilahnya. Nggak mau terkekang waktu. Iya, nggak mau terkekang oleh waktu. Terkekang oleh waktu. Mendingan kita cari perusahaan yang sesuai dengan kita. Betul, sesuai dengan karakter kita. Kita cari perusahaan yang fleksibel juga. Dia tidak mempermasalahkan si A harus on time atau tidak. Yang penting kinerja gitu. Iya. Jadi ketika kita memang sudah masuk, bisa masuk di perusahaan tersebut, kita mengeluarkan kinerja sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Tapi kan perusahaan itu juga punya aturan. Betul. Nah, tetap saja kita yang salah. Kenapa kita yang salah? Karena perusahaan itu punya aturan. Jadi ketika kita terlambat, ya pasti kita kena hukuman. Nah, lebih baik tuh kita keluar dan mencari perusahaan yang fleksibel, yang sesuai dengan kita. Jadi kita kerja dengan nyaman, santai dan segala macam, tidak terbebani ya kan. Dan ujung-ujungnya malah kalau misal kita tetap bertahan di situ, ya kita akan menjadi pribadi yang akan maksudnya kesal sendiri. Betul. Yang artian pribadi yang justru bertolak belakang dengan pribadi sesungguhnya kita. Gitu. Iya, bahwa kita fleksibel. Jadi kita harus ibarat kata merubah diri kita untuk menyesuaikan kantor. Kalau ya saya juga setuju kalau kayak karena ya itu tadi, kalau kita harus merubah diri kita karena terpaksa itu, ternyata justru kinerja kita nanti malah makin nggak bagus. Iya, karena terpaksa kan. Karena kita bekerja memang sih istilahnya dalam dunia kerja itu penuh dengan keterpaksaan. Memang betul. Tuh, tapi kan bukan berarti kita harus benar-benar terpaksa dengan hal seperti itu. Kita tetap harus jiwa kita itu
justru harus bisa berkembang gitu. Iya. Karena banyak kok sekarang yang udah perusahaan-perusahaan tuh yang fleksibel. Betul, banyak sekarang perusahaan yang jam kerja itu harus jam sekian gitu istilahnya. Enggak, banyak perusahaan yang mereka tidak mementingkan dia mau datang jam berapa, yang penting Kerjaan beres, begitu dibutuhkan, begitu ditanya hasil kerjaannya udah siap. Iya. Jadi jangan salahkan perusahaannya, tapi carilah perusahaan yang sesuai dengan diri kita. Tuh, tapi kalau kita mau bekerja sesuai dengan aturan, ya carilah perusahaan yang memang menerapkan aturan itu. Seperti itu. Nggak bisa menyalahkan suatu dunia usaha atau pekerjaan. Nggak bisa perusahaan ngikutin kita. Ya, kita harus ngikutin kita perusahaan. karyawan, bukan pemilik perusahaan. Betul. Oke, kita tutup podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih untuk Bapak. Semoga sukses terus. Amin. Sehat terus. Amin. Dan untuk para mendengar juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum.